Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah Maghrib Isya yang betul-betul dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengarkan saudara-saudara kita yang korban kena gempa di NTB. Semoga doa kita terijabah Allah. Semoga mereka mati syahid, Bapak Ibu. Orang yang kena musibah bencana itu dikategorikan mati syahid. Orang yang kecelakaan menuju ke tempat pengabdiannya itu juga mati syahid. Orang yang menjalani penyakit kronisnya bertahun-tahun itu juga mati syahid. Dan orang mati di jalan Allah fisabilillah itu tentu memang sudah mati syahid. Dan kita berdoa semoga kita semuanya nanti mengakhiri hidup kita dengan syuhada atau syahid-syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, kita melanjutkan materi kita yang lalu tentang apa yang kita sebut dengan firasat. Ini penting kalau orang firasatnya tajam. Kalau orang tajam firasatnya, insya Allah jarang tertipu, karena dia tahu siapa orang yang di hadapannya. Orang yang firasatnya tajam, insya Allah dia akan mendapatkan musibah yang paling enteng. Kenapa? Dia masih diberikan kesempatan Allah untuk mawas diri, berdoa tolak bala, dan mencegah kemabukan yang mengundang musibah maksimum. Orang yang firasatnya tajam, insya Allah perkataannya, ucapannya berkah, tidak gampang dilupakan, dan menyentuh batinnya orang-orang yang diajak komunikasi. Orang yang firasatnya dalam, orang yang firasatnya tinggi, insya Allah orang itu mampu menolong saudaranya sendiri. Karena itu orang-orang yang mendapatkan firasat, kita tidak boleh memandang enteng mereka dan jangan menghina mereka, sebab kalau dia tersinggung mungkin Tuhannya yang tersinggung. Tentu kita berdoa bagaimana kita mendapatkan firasat seperti ini. Para nabi pasti kaya dengan firasat. Para aulia Allah pasti kaya dengan firasat. Ahli-ahli zikir, ahli ibadah, ahli salat tahajud, tentu ahli puasa Senin Kamis non-stop, dan ahli salat berjamaah, mudah-mudahan juga sedikit demi sedikit beranak tangga kepada puncak-puncak firasat yang lebih tajam. Semoga semuanya hadirin hadirat di sini juga sama, insya Allah. Orang-orang yang mencapai puncak tawakal, penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dia menjalani kehidupannya dengan sangat ikhlas, nggak ada beban sama sekali, nggak pernah kecewa lagi, tidak pernah sakit hati lagi, tidak pernah marah-marah lagi. Insya Allah orang ini sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tidak pernah tersinggung dan tidak pernah kecewa lagi. Kenapa? Hidupnya diwakafkan hanya untuk Allah. Kekecewaan, penderitaan, bahkan musibah adalah aksesoris kehidupan yang bukan saja harus bersabar, tapi yang bersangkutan dia syukuri. Mensyukuri kekecewaan karena dia memahami hakikat kekecewaan itu tidak lain adalah surat cinta Allah.
Bukankah sekian lama kita diundang naik ke langit oleh Allah melalui kegembiraan, kenikmatan, rezeki, jabatan, tapi enggak pernah kita naik-naik. Tapi begitu Allah mengutus musibah, kekecewaan, penderitaan, bahkan penyakit, melejit, kita langsung naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memahami hakikat, saya ulangi, orang yang memahami hakikat dan ma'rifah tidak pernah kecewa terhadap penerimaan takdir. Jika ia mendapatkan musibah, bersabar, lama-kelamaan dihayati musibah itu, kemudian bersyukur. Jika ia mendapatkan kenikmatan, lama-kelamaan memang tadinya bersyukur, tapi lama-kelamaan semakin waspada. Ya Allah, jangan-jangan ini adalah batu licin aku untuk berjalan di muka bumi ini, sehingga nanti aku tergelincir. Orang lebih gampang tergelincir dalam kehidupannya, jatuh ke bawah, manakala ia diuji dengan kenikmatan, ketimbang ia diuji dengan penderitaan, musibah. Betapa banyak orang yang jatuh tersungkur ke bawah karena tersandung oleh batu licin kenikmatan, kemewahan, zona nyaman, dan betapa orang yang terorbitkan naik ke atas di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Dia selalu menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan. Mulai malam ini Bapak Ibu, jangan pernah kita kecewa terhadap penderitaan, musibah, penyakit, apapun yang menyengsarakan kita, karena boleh jadi itu adalah pahit bagi kita, tetapi itu obat mujarab untuk menjalani keselamatan hidup. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, boleh jadi itu buruk bagimu, tetapi sesungguhnya di sisi Allah baik. Boleh jadi itu engkau tidak suka, tetapi pada hakikatnya di balik ketidaksukaan itu rahasia terpendam. Subhanallah, ternyata itu yang kita harapkan. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, boleh jadi sesuatu itu engkau sangat harapkan dan engkau sangat cintai, tapi pada hakikatnya itu membahayakan engkau. Itu peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita kecewa, cepatlah kembali kepada Allah. Jika kita mendapatkan nikmat, cepat pula kembali kepada Allah. Saya pernah mengatakan minggu lalu, tanda-tanda jika Allah dicintai oleh Tuhannya, yang bersangkutan tidak lagi membedakan antara penderitaan dan kenikmatan. Yang bersangkutan tidak lagi membuat jarak yang ekstrim, perbedaan antara kemewahan dan kesedihan. Ibarat seperti satu mata uang yang memiliki dua sisinya, sisi kanannya penderitaan, sisi kirinya adalah kenikmatan. Tidak sah sebuah mata uang kalau hanya sebelahnya punya warna, harus ada lukisannya dua-duanya. Tebal tipisnya alam gaib itu tidak sama bagi setiap orang. Ada orang kaya dengan firasatnya, tajam firasatnya, ada orang tumpul firasatnya. Bahkan firasat yang bekerja dalam dirinya adalah firasat-firasat iblis. Apa itu firasat iblis? Feelingnya itu menekan supaya untuk melakukan sesuatu, karena itu sesuai dengan selera hidupnya, ternyata dosa, maksiat. Firasatnya jangan mendekati itu, ternyata yang dilarang untuk didekati adalah Masjid Sunda Kelapa. Ada orang, ngapain ke Masjid Sunda Kelapa malam Jumat? Udahlah, lebih baik di sini, long weekend, besok persiapkan. Nah, lebih baik nonton. Jangan Bapak Ibu sekalian mengikuti firasat-firasat iblis, itu mencelakakan kita. Pertanyaannya, apa perbedaan firasat dorongan iblis, firasat dorongan malaikat? Kalau firasat itu mendekatkan diri kita kepada
esensi ajaran Islam Al-Quran itu bisikan malaikat. Tapi kalau bisikan itu bertentangan dengan tujuan suci Al-Quran dan ajaran Islam, pasti itu bisikan iblis. Gampang kok. Karena itu ungkapan yang menyatakan dia memandang dengan cahaya al-haq, orang itu dia melihat dengan pandangan matanya Allah, artinya memandang dengan cahaya yang dikhususkan Allah kepadanya. Ada cahaya yang masuk di dalam diri setiap orang, dan cahaya itu dimanfaatkan untuk melihat siapa dan apa yang di hadapannya. Kalau kita mampu menggunakan cahaya itu, maka insya Allah akan kita digiring ke dalam Shiratal Mustaqim. Tapi kalau sebaliknya, terjebak kita di dalam apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Maghdub dan Ad-Dhalin. Menurut Al-Khattani, firasat ialah ketersingkapan keyakinan. Keyakinan kita itu tadinya ragu ya, benar nggak sih? Tapi kalau firasat itu sudah bekerja dengan efektif, hilang adzan, keraguan itu, hilang asyak, ke apa iya atau enggak. Yang muncul adalah ilmul yakin, yakin. Bahkan yang muncul adalah ainul yakin. Bahkan yang muncul adalah haqqul yakin. Kalau haqqul yakin, go ahead. Orang yang sudah bersahabat dengan firasat intuisi yang benar, orang itu pemberani. Dia tidak takut melawan arus mayoritas. Karena mayoritas itu belum tentu benar loh Bapak Ibu. Justru pada umumnya dalam referensi kita dalam agama Islam, justru kebenaran itu datangnya dari minoritas, bukan dari mayoritas. Alam sekuler demokrasi seolah-olah kebenaran itu muncul dari mayoritas. 50% plus 1 itu pasti referensi, itu yang benar. Dalam ilmu hakikat justru yang satu itu boleh jadi benar, yang mayoritas mutlak itu pun boleh jadi salah. Kebenaran itu bersumber dari yang satu, bukan bersumber dari yang besar. Saya ingin tanya Bapak Ibu, mana lebih banyak antara jamaah dan ulama? Lebih banyak ulama atau jamaah? Ulama. Mana lebih pintar soal agama, jamaah atau ulama? Ulama mayoritas, minoritas? Minoritas. Nabi mayoritas daripada umat? Mana lebih banyak, nabi atau umat? Umat lebih banyak. Kebenaran itu dari yang satu atau yang dari yang banyak? Dari yang satu. Jadi jangan takut menyuarakan kesendiriannya. Jangan takut sendiri, belum tentu yang mayoritas itu benar. Boleh jadi kita sendiri, tetapi kita yang benar. Makanya itu kalau orang itu firasatnya dalam, tinggi, tajam dan luas, jangan takut. Sang mayoritas itu akan menjadi makmum di belakang. Siapa yang jadi imam? Yang mayoritas atau minoritas? Minoritas. Bisa nggak kita balik kanan? Wahai para makmum, kalian jadi imam, kami yang imam di belakang. Nggak pernah kita salat balik kanan kan? Jadi ini satu bukti kalau kita mencapai tingkat referensi kebenaran haqqul yakin, jangan takut sendirian. Memang sendirian kita, tetapi di backup oleh jutaan malaikat di belakang kita. Jangan main-main terhadap yang minoritas atau yang sendiri. Kalau itu benar, maka dia akan dikawal oleh para malaikat. Dan jangan takut terhadap mayoritas kalau itu salah. Nggak ada malaikat di sana itu. Yang ada di sana adalah mungkin iblis. Satu kali baca ayat kursi, berhamburan kayak debu ditiup angin.
nggak ada apa-apanya. Nah, inilah intinya firasat itu. Kalau orang punya kekayaan kekuatan firasat, dia tidak takut berpendapat berbeda dengan mayoritas. Waduh, nanti saya dipencilkan, nanti saya dijauhi, nanti aku nggak laku. No, seorang kekasih Tuhan tidak perlu takut untuk dijauhi. Kenapa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, maka berkatalah kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Jadi kalau berpegang teguh kepada kebenaran dan hakikat kebenaran, Allah yang akan membackup kita. Hari ini kita dipencilkan sebagai minoritas, tapi besok akan muncul ke permukaan. Ternyata orang sadar si minoritas itu yang benar, si mayoritas itu yang keliru. Tapi jangan juga bangga otomatis, aku kan minoritas otomatis benar. No. Kalau minoritas itu gurunya setan, bagaimana bisa benar? Tambah dijauhi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mari kita mengasah ketajaman batin supaya nanti ada konfidensi kita. Jangan over confidence, tapi juga jangan under confidence. Dalam ilmu psikologi, dua-duanya itu penyakit jiwa itu. Kalau orang over confidence, over itu artinya kelewat percaya diri, itu jatuhnya egois. Tapi kalau orang itu under confident, tidak punya percaya diri, nggak punya karakter. Ini bahaya orang nggak punya karakter. Kayak kapas melayang-layang, dari mana arah angin, di situ dia akan terbang, diterjunkan kemana-mana, diterbangkan kemana-mana. Akan tetapi bagi orang yang punya pendirian seperti menara, ditiup angin kanan kiri, angin barat, angin timur, nggak bergeming. Kenapa? Tapi dia juga tidak roboh. Itulah insya Allah jamaah Masjid Sunda Kelapa. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jangan terkecoh dengan mayoritas, jangan memutlakkan minoritas, tetapi kita harus istafti qalbah. Bertanyalah kepada hati nuraninya sendiri, bertanyalah kepada firasatnya. Apa kata Rasulullah terhadap firasatnya orang yang yakin? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis Nabi. Orang yang mendapatkan cahaya Allah, nah ini akan mendapatkan gelar apa yang disebut dengan mutawassim. Mutawassimin itu orang ahli firasat dalam. Sesungguhnya pada yang demikian itu, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Jadi orang yang memiliki firasat yang tajam itu disebut dengan mutawassim. Hati-hatilah terhadap mutawassim karena dia bisa meminjam mata Allah untuk melihat, bisa meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Masih ada enggak rahasia kalau panca inderanya Allah yang bekerja dalam diri seseorang? Masih ada enggak? Enggak ada alam gaibnya orang itu. Cuma enggak sombong aja. Karena kapan dia sombong, maka ditutup pintu ma'rifahnya oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita, kalau ingin dipertahankan dan dipelihara keutuhan firasatnya yang tajam, jangan suka mengkomersilkan firasatnya. Jangan jadi dukun, Bu. Jangan dipakai untuk komersil cari uang. Itu hadiah Allah untuk kita. Rezeki kita ada di tempat yang lain. Jangan mengkomersilkan rahmat Allah. Kalau ada orang ingin minta pandangan, Pak bagaimana pandangannya nih, Bu bagaimana, apa yang bisa saya lakukan,
bantulah mereka, tapi jangan mengkomersilkan. Boleh, tapi bayar. Kayak psikolog, jam-jaman tuh konsultasinya. Jadi psikologi itu wilayahnya logika akal juga loh Bapak Ibu. Kalau firasat ini wilayahnya tasawuf. Jadi kalau ada tasawuf cari honor, itu bukan sufi. Benar. Saya mohon betul Bapak Ibu, siapapun yang mendapatkan keutamaan dari Allah, jangan mengkomersilkan. Ini tantangan. Jangan pelit berbagi. Nah, apa yang dimaksud al-mutawassimin? Ialah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membaca tanda, memahami berbagai tanda dan dialami. Contohnya, mendung di atas langit. Itu bukan hanya sekedar melihat, oh ada mendung tuh, ada awan hitam di atas, that's it, sudah selesai. Orang yang mutawassim, wih ada mendung, dia menindaklanjuti tanda itu. Itu artinya mendung di atas, makin gelap, artinya apa? Sebentar lagi akan turun hujan, ya kan? Sebentar akan turun hujan, maka tentu sediakan payung sebelum hujan, sediakan mantel jas hujan sebelum naik motor, daripada nanti memacetkan jalan, bersembunyi di bawah penyeberangan jalan, orang macet jalan. Ya. Jadi mutawassim artinya orang yang pintar membaca tanda. Ya. Ada orang kemampuannya hanya bisa membaca tanda-tanda yang tampak. Kalau menjumpai orang keningnya berkerut, pertanda marah. Kalau menjumpai orang yang bibirnya turun ke bawah, itu marah, cemberut. Tapi kalau kebalikannya, bibirnya naik ke atas, tersenyum, itu dia bisa membaca tanda. Itu orang awam pun bisa membaca tanda itu. Firasat dangkal pun itu bisa membaca tanda itu. Anak kecil pun juga bisa membaca tanda. Yang jadi berat itu kalau tanda itu tersembunyi di dalam. Boleh jadi keningnya berkerut, tetapi hatinya orang itu baik. Boleh jadi cemberut, tetapi sesungguhnya batinnya orang itu indah. Boleh jadi orang itu pintar ketawa, ya. Bahasa tubuhnya sangat bagus, tapi hipokrit, munafik. Dia pemain sandiwara ulung, antagonistik. Jadi dia pintar memainkan sandiwara, antagonistik. Kalau dalam sebuah film itu ada seorang perempuan pintar sekali memainkan peran pembantu, namanya di layar lebar Sumintem. Wah, Mbak Sumintem. Jadi pintar berpakaian mirip sebagai pembantu, memang lincah cuci piringnya, menyapu, mencuci dan menggosok nyetrika. Padahal itu sarjana komputer di UI. Orang menganggapnya itu Mbak Sumintem, ya. Tapi profesinya apa? Dia ahli IT, ahli komputer. Nah, kayak siapa dulu? Sidul, ya kan? Rano Karno itu lebih melengket Sidul ketimbang Ranonya itu sendiri kan. Pemain watak, karakter. Nah, kalau orang berhadapan dengan orang-orang yang pintar bermain watak, orang bisa dibohongi. Tapi kalau orang punya firasat yang sangat dalam, sepintar apapun jungkir balik untuk bersandiwara kebaca. Kamu siapa? Maka itu para wali, Bapak Ibu, selalu tunduk
agak sedikit nggak enak tuh. Kita akan bicara, membaca matanya orang itu, dia tunduk. Ya. Satu waktu, Pak Kiai kok kenapa nggak menatap mukanya? Padahal itu artis terkenal loh di Jakarta. Dalam hatinya Pak Kiai, apanya artis? Saya kok melihat kepalanya seperti kepala khimar, kepala kuda. Dia bisa melihat aurahnya orang itu gelap. Kenapa gelap? Gak pernah tersentuh air wudhu, gak pernah sujud di hadapan kebesaran Allah. Jadi hati-hati. Ada orang dilihat oleh dua orang berbeda, sangat kontradiktif. Sang murid mengatakan, Pak Kiai itu artis loh, artis terkenal, lagi laris-larisnya di Jakarta ini. Tapi Pak Kiai-nya menganggap, astagfirullah, apanya artis, apanya yang cantik, ini kepalanya menyerupai khimar. Khimar itu keledai. Satu yang bisa melihat hakikat, satu yang bisa hanya melihat zahiriyahnya. Nah, orang yang tajam firasatnya, dia bisa melihat lahir dan batin. Ya. Dia gampang melihat zahirnya orang, tapi juga bisa melihatnya batinnya orang itu. Persis seperti Nabi kan. Ya. Nabi itu tiba-tiba penjahat itu datang. Ya. Sahabat rebutan itu menghunus pedangnya. Hei, kalian jangan sarungkan pedangnya semuanya. Ya. Bahaya ini, orang berbahaya Rasulullah. Banyak dibunuh ini. Enggak sarungkan pedangnya. Nabi cuma melihat sekejap. Orang ini enggak punya daya apa-apa. Orang ini enggak punya, tidak berkeinginan untuk ngamuk di sini. Orang ini datang dengan keinginan untuk bertobat. Coba sarungkan pedangnya. Sini, ta'al ya fulan, sini. Apa yang mendorong Anda datang ke sini? Bukankah engkau sudah dihukum secara in absentia untuk dihukum mati? Aku siap menerima hukuman apapun yang Rasulullah akan jatuhkan kepada aku. Lantas kenapa engkau datang ke sini menyerahkan nyawamu? Ya, begini Rasulullah. Siapa tahu di masa lampau saya tahu diri saya ini langganan dosa-dosa besar dan tukang onar, bahkan manusia berbahaya, the dangerous man. Tapi saya juga tahu, siapa tahu di masa kecilku, remajaku dulu pernah melakukan kebajikan, itu percuma menempel di badanku. Aku siap dengan segala risikonya masuk di neraka. Gak bakalan aku bisa masuk surga. Seluruh dosa-dosa besar aku sudah lakukan, bukan sekali tapi langganan. Saya datang ke sini untuk menghibahkan, siapa tahu kebajikan itu bisa saya berikan kepada orang, sahabatmu di sini. Aku rela kok. Seandainya kebaikan itu bisa diberikan, percuma menempel di badan saya kan. Daripada nanti nggak ada gunanya bagi saya, ya. Dia tidak sanggup untuk membantu aku nanti. Lebih baik saya berikan saja sekalian kebajikan yang mirip, yang melengket di badan saya. Tunjukkan sahabatmu, aku akan ikhlaskan 100%. Ambil, itu saja saya datang ke sini. Bingung sahabat, jawabannya apa itu? Nabi pun juga bingung. Ini diapakan orang ini? Saking pasrahnya tobatnya, dia siap untuk menerima apapun. Tapi dia ingin sebelum mati, dia akan mewakafkan, menghibahkan kebajikannya kepada orang. Sahabat tatap menatap, Masya Allah, untung kita nggak bunuh tadi ya. Nah, gitu. Nah, turun ayat Bapak Ibu.
Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Merinding. Nah itu dia. Allah lebih menonjol sebagai Maha Pengampun ketimbang Maha Penghukum. Ya. Allah lebih menonjol sebagai Maha Pencinta ketimbang sebagai Maha Penyiksa. Allah seperti itu, masa kita tidak ingin mencontoh Allah? Rasulullah seperti itu, siapa yang kita akan contoh kalau bukan Allah dan Rasulnya? Nah, karena itu Bapak Ibu, orang yang dicintai Allah dianugerahi firasat yang sangat dalam. Karena itu kalau orang sudah sampai kepada ketajaman firasat, dia cukup eling. Apa itu eling? Kontemplasi sejenak. Ya, melihat wajah orang itu, dia bisa membaca auranya. Kita nggak bisa membacanya. Orang ahli itu dia. Oh iya. Banyak tuh seperti Nabi tadi kan. Tiba-tiba ada seorang pemuda, ya Rasulullah minta nasihat dong. Lihat modelnya orang ini begini. La taghdab, jangan marah. Enggak, saya minta nasihat panjang. La taghdab, jangan marah. Nasihat yang paling inti buat saya apa ya Rasulullah? Apa yang bisa saya lakukan? La taghdab, jangan marah. Enggak ada lagi Rasulullah? Enggak ada, itu saja. Kalau itu mah gampang. Begitu pulang dilarang marah, melihat enggak beres di dalam keluarganya, enggak boleh marah. Enggak beres di dalam masyarakat, enggak boleh marah. Akhirnya terbiasa enggak marah, datang kepada Rasulullah, ya Allah, saya berubah. Tetangganya, keluarganya berubah total. Obat mujarab apa yang engkau berikan terhadap suamiku ya Rasulullah? Kok kenapa bisa berubah menjadi orang yang tadinya tukang marah, sekarang ini menjadi sangat halus? Nah, Nabi bekerja dengan firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasatnya orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana caranya mempertahankan atau meraih firasat? Nah, ini kita lihat. Orang yang tajam firasatnya, sangat tajam, gampang fana. Apa itu fana? Pernah kita bahas kan? Fana itu ialah ketika orang itu mampu menghadirkan Tuhan di dalam dirinya dalam bentuk ingatan batin yang sangat kuat. Tapi fana ini juga tidak gampang. Karena itu untuk merawat kefanaan ini, merawat intuisi, merawat firasat ini jangan pergi, dan kalau perlu mengundang supaya lebih tebal, yang harus kita lakukan ialah orang harus terbiasa dengan fana. Ada fana'ul saghir, fana'ul kabir, minimum fana'ul saghir. Belajar fana, kontemplasi, konsisten, rawat kehalusan budi pekertinya. Orang yang fana itu sudah tidak mempan lagi dengan perbedaan. Apa yang dimaksud di sini? Fana dari berbagai macam perbedaan. Dia tidak hanya bisa bergaul dengan orang-orang baik, tapi juga bisa berbaur dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Dia memberikan respon positif terhadap orang baik, tapi respon positif sama juga diberikan kepada orang yang enggak baik. Kita kan sukanya hanya orang baik, tapi kalau ketemu dengan orang baik, orang buruk, ya ayo pamit ya. Enggak mau berjumpa dengan orang buruk. Ini manusia normal, orang awam. Tapi orang yang pilihan Tuhan, seperti kita lihat Nabi, tidak hanya ingin menjumpai orang-orang yang baik, tapi juga bersedia menjumpai orang-orang yang buruk. Jangan terima itu buruk, itu ada masalahnya ya, jangan. Justru kalau orang yang dekat dengan Allah,
dia kasihan terhadap penjahat, dia kasihan terhadap teroris, dia kasihan terhadap tukang jambret, apa namanya, yang negatif sifatnya itu. Dia berusaha untuk menghampiri, mendekati secara manusiawi. Apa sih yang engkau kehendaki? Apa yang engkau inginkan? Ya, dia katakan, ya, saya melakukan ini karena terpaksa. Dia cari kenapa terpaksa dan seterusnya kan. Lama kelamaan cair problemnya itu. Kalau kita jauhi semua, si A menjauhi, si B menjauhi, A sampai Z menjauhi, maka orang itu akan tambah kalap. Tapi kalau kita dekati, tahu kelemahannya, maka orang itu, subhanallah, sekarang ini menjadi ahli sujud, ahli sujud tengah malam bahkan. Iya. Memperbaiki orang baik itu biasa, tapi memperbaiki orang buruk itu yang luar biasa. Nah, jadilah orang luar biasa di mata Allah, dekati orang-orang bermasalah, kalau selesai masalahnya luar biasa. Memperbaiki yang baik gampang, memperbaiki yang buruk itu yang sulit. Nah, bagi orang yang memiliki firasat yang tajam, perbedaan itu tidak lagi soal. Ya. Bagi kita yang egois, mohon maaf saya katakan egois, hanya akan bersentuhan dengan zona nyaman, tapi tidak mau bersentuhan dengan zona sulit. Bukanlah orang baik kalau dia hanya mematok dirinya untuk bergaul dengan orang-orang baik. Orang yang lebih baik dari itu ialah tidak membedakan antara orang baik dan buruk, sama-sama diberikan apa yang dia butuhkan. Orang baik membutuhkan pertolongan, dibantu. Iya. Jadi bantulah semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya membantu orang baik, beri perhatian terhadap orang yang buruk. Menolong orang yang memang pantas untuk kita tolong itu biasa. Menolong orang yang menurut orang lain nggak bakalan bisa ditolong, orang kayak gitu memang sudah karakternya kayak gitu, jangan bosan menghadapi mereka. Setiap manusia seburuk apapun itu pasti ada God spotnya, ada wilayah ketuhanannya, ada titik-titik lemahnya. Masukilah titik kelemahan itu. Manusia itu bukan iblis, totalitasnya adalah iblis, enggak. Manusia itu manusia. Kalau dimanusiawikan, insya Allah akan menjadi manusia beneran. Nah, inilah. Yang kedua, menurunnya keinginan akan segala kesenangan duniawi. Beransur-ansur tidak lagi puas dengan jabatan. Beransur-ansur tidak lagi puas dengan kekayaan. Dia cari uang, tapi sebatas untuk menghidupi keluarganya, umatnya, ya, masjidnya, pesantrennya. Tapi ngoyo, tidak lagi untuk mati-matian, enggak kenal jam berapapun. Tidak jadi salat Jumat, ada tender yang beri tanda tangan, dan seterusnya. Jadi kalau orang sudah memiliki feeling, firasat yang dalam, dia tidak lagi terlalu terpengaruh oleh nafsu duniawi. Syahwat duniawi sudah tidak bekerja di dalam batinnya. Yang ketiga, kerinduannya akan suasana akhirat, selalu melihat dalam kacamata akhirat. Kalau saya memenuhi ajakannya ini, yuk kita ke puncak, ayo kita ke pantai. Banyak gak amal yang bisa saya lakukan di situ? Kalau sedikit, jangan. Kalau lebih banyak amal yang bisa saya lakukan, kalau tinggal di Jakarta, aku gak perlu diajak ke luar negeri deh. Jadi referensinya adalah akhirat. Kerinduannya akan suasana akhirat
itu lebih dominan dalam dirinya sendiri. Dia sadar kehidupan di dunia ini tinggal sejengkal kok. Sementara akhirat itu adalah abadi, gak akan pernah berakhir. Orang yang sudah sampai seperti ini, dia puas dengan segala kecilnya rezeki yang ada padanya. Tapi orang yang cinta dunia, sebanyak apapun, seperti orang dahaga, dikasih minum satu samudra masih tetap haus. Kalau dia cukup seteguk air sudah mampu mengobati dahaganya. Ya. Jadi orang kaya dan miskin itu sebetulnya tidak diukur banyaknya propertinya. Orang miskin sesungguhnya ialah terlalu banyak kebutuhannya. Orang kaya sesungguhnya ialah yang tinggal sedikit kebutuhannya. Kan begitu kan? Orang miskin itu ialah orang yang terlalu banyak keinginannya. Sedangkan orang kaya sudah tidak banyak lagi kebutuhannya, keinginannya. Nah, ukur diri kita apakah kita mencapai hakikat orang kaya atau miskin. Jangan sampai rumah kita mewah, kendaraan banyak, jabatan tinggi, anak juga sudah bekerja semua, tapi kalau masih banyak sekali keinginan kita, maka kita itu pada hakikatnya miskin. Orang miskin membutuhkan banyak sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau kita sudah mulai kebutuhan kita tinggal sedikit, yang penting ada biaya ke Sunda Kelapa. Yang penting aku bisa membeli Al-Quran, terjemahnya, buku-buku bacaan. Yang penting aku bisa bayar sewa internet, ya, TV untuk mendengarkan dakwah. Sudah terpenuhi semuanya itu, aku sudah cukup kok. Itu orang kaya. Apanya yang kaya? Mobilnya enggak ada. Siapa bilang aku enggak punya mobil? Seluruh mobil plat kuning itu mobilku. Orang kaya kan cuma mobil yang diparkir di depan rumahnya saja kan. Orang dia semua orang semua mobil lalu lalang di depannya plat kuning itu mobilnya semua. Tinggal bayar kok, nggak usah repot-repot ngurus supir. Tinggal perintah mau kemana, beres. Ya Allah. Jadi yang kaya itu siapa ya? Miskin itu siapa kan? Orang yang sadar akan hal ini, itulah orang yang mencapai ma'rifah. Tapi kalau orang masih terkecoh dengan duniawi, itu orang miskin sebetulnya. Orang yang rindu akan suasana batin, suasana akhirat, tempat yang paling nikmat itu ialah manakala ia datang ke masjid Sunda Kelapa misalnya, ya, di masjid yang lain. Waduh, masih ada enggak Bu, Bapak jujur ya, nilai dirinya sendiri. Antara maghrib dan isya kita diingatkan untuk dekat langit, ya. Jangan hanya terpaku di bumi. Kita duduk berjamaah di sini menghadap ke kiblat, mendengarkan suaranya Ustadz Amin memimpin sholat isya nanti, azannya bagus-bagus. Puas enggak Bapak Ibu? Nikmat enggak? Bisa enggak dibeli? Bisa enggak dibayar? Masya Allah. Kenikmatan enggak ada dijual di toko kan? Kelezatan bisa dibeli di restoran bintang 5. Kenyamanan bisa dibeli di hotel bintang 5. Tapi ketenangan, kesyahduan, kehusyuan, kepasrahan, keikhlasan enggak ada di supermarket. Adanya di sini kan? Alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Itulah tandanya Allah mencintai Bapak Ibu, karena diberikan perasaan seperti itu. Yang keempat, menurunnya frekuensi sifat-sifat tercela. Dia sudah sangat sensitif. Dia punya sense, rasa. Mau tidak ingin menyakiti matanya orang lain melalui tingkah lakunya. Tidak ingin menyakiti telinganya orang lain melalui ucapannya. Tidak ingin menyakiti mata orang lain melalui penampilannya.
Orang-orang seperti ini semakin menghindari sifat-sifat yang tercela. Kalau saya pakai baju ini aku comfortable, tapi matanya orang terganggu. Ya, aku nggak boleh pakai ini. Ya. Kalau saya mengucapkan pernyataan ini, aku plong puas, tetapi orang lain kecewa. Aku nggak boleh mengucapkan ini. Jadi orang yang matang ialah tidak semua yang ada unek-unek di kepalanya itu dibongkar keluar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada orang 100% unek-uneknya itu dibongkar. Entah itu melalui mulut, entah itu melalui WA. Orang itu tidak matang. Masih childish spiritualitasnya. Orangnya sudah pensiun tapi kekanak-kanakan spiritualnya. Ada orang remaja dari segi umur tapi matang spiritualitasnya. Dia tidak ingin menyakiti telinga orang melalui ucapan, dia tidak ingin menyakiti mata orang melalui penampilan. Itulah orang-orang yang matang. Jadi frekuensi sifat-sifat tercelahnya itu dieliminir sedemikian rupa. Ada orang tua seharusnya ditawarkan duduk di depan, ibu monggo bu. Dalam hatinya, aku masih punya banyak umur nanti, kalau panjang umur untuk duduk di saf pertama. Ibu tinggal sedikit jatahnya untuk duduk di saf pertama, monggo bu saya di belakang aja. Walaupun saf pertama itu mungkin paling bagus, tapi begitu sosialnya, mungkin Allah nanti akan memberkahi, hai hambaku, aku akan berikan pahala yang sama dengan saf pertama karena niat luhurmu terhadap orang tua. Tapi yang bersangkutan, ya Allah maaf, bukan pahala yang saya inginkan. Yang aku inginkan adalah kedekatan diriku denganmu. Mau beri pahala atau enggak, itu terserah engkau. Subhanallah, Masya Allah. Ya kan Bapak Ibu, nikmat itu. Ya. Menurunnya frekuensi sifat-sifat tercela. Kalau kita masih merawat, memelihara, mempertahankan sifat-sifat tercela pada diri kita, maka kita itu masih termasuk pencinta dunia. Dan tentu yang kelima, tersembunyinya segala sesuatu. Dia sudah mulai merahasiakan kebajikan-kebajikan yang ada pada dirinya. Kalau orang itu masih suka memamerkan kebajikannya, itu pertanda masih dangkal keimanannya. Semua amal kebajikannya tanpa nama, alhamdulillah, enggak mau. Semakin banyak orang berterima kasih terhadapnya, semakin sedih. Ya Allah, jangan-jangan bocor keikhlasanku. Kok kenapa banyak orang berterima kasih kepadaku? Orang yang dekat dengan Allah, semakin banyak orang yang berterima kasih kepadanya, maka semakin sedih. Takut, ya Allah, jangan-jangan ada riaknya. Tapi semakin sedikit orang berterima kasih terhadapnya, alhamdulillah, tapi masih ada tuh yang berterima kasih. Nanti pada saatnya gak ada yang terima kasih satupun terhadapnya, alhamdulillah. Kalau orang awam, orang itu gak ada terima kasihnya. Masa dibantu gak ada terima kasihnya? Itu duniawi banget Bapak Ibu. Coba introspeksi diri kita Bapak Ibu. Bangga gak kalau banyak orang berterima kasih kepada kita? Jujur. Bangga enggak? Bangga, berarti kita masih orang awam. Kalau kita sudah mulai tidak bangga dengan banyaknya terima kasih terhadap kita, itu kita sudah menjadi pilihan Allah. Jangan nyesal, aduh terlalu cepat tadi aku nyumbang ya, akhirnya tidak sempat diketahui orang banyak, akhirnya nggak ada yang terima kasih. Pada kita yang paling banyak sumbangannya justru orang yang dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah, untung tadi saya lebih awal datang, tidak ada yang tahu kalau aku menyumbang. Mampu nggak melakukan hal ini Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau hanya mampu pada uang kecil, tapi kalau uang besar nggak suka yang gitu. Ya.
Ikhlas kalau uang kecil, tapi kalau uang gede harus tahu banyak. Nah, ini yang kita tidak inginkan sebetulnya. Semakin terrahasiakan sebuah kebajikan, maka semakin akrab kita dengan Allah. Ya. Saya ingin menutup apa kata Rasulullah yang pernah saya sampaikan di dalam majelis ini. Ini hadis yang saya sangat suka menyampaikan kepada siapapun. Ya. Seketika malaikat ya diperdengarkan, kami nanti akan menciptakan namanya manusia dan akan ditempatkan di planet bumi. Subhanallah. Ya Allah, manusia lemah itu akan tinggal di planet bumi. Bagaimana bisa hidup? NTB itu cuma 7 skala Richter, hancur lulu, banyak yang mati. Ini ribuan skala Richter, goncangannya itu kalau bola itu ditendang kanan kiri itu, bagaimana bisa hidup? Lalu Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi, maka jadilah bola dunia itu tenang setenang-tenangnya. Takjublah para malaikat, dahsyatnya gunung itu ya Allah. Wa khalaqal jibala autada. Setelah gunung itu dipasang, maka berhentilah planet bumi itu goncang. Bertanya malaikat, dahsyat sekali gunung itu, ada enggak lebih hebat daripada gunung? Kata Allah, ada. Kamu nanti akan melihat besi. Besi itu nanti mampu membongkar gunung, meratakan gunung dengan tanah. Itu hebatnya besi. Subhanallah, alangkah hebatnya besi itu, mampu meratakan gunung. Masih ada enggak lebih hebat daripada besi? Oh ada, yaitu api. Api itu mampu mencairkan, melelehkan besi yang keras itu. Masya Allah, alangkah dahsyatnya api itu mampu melelehkan besi yang keras itu. Masih ada enggak lebih hebat daripada api? Oh ada, yaitu air. Air itu mampu memadamkan, mematikan api. Subhanallah, alangkah hebatnya air itu mampu memadamkan api. Masih ada enggak lebih hebat daripada air? Oh ada, udara. Udara itu mampu menyerap, menghisap, menguapkan air. Coba kita lihat. Ternyata yang hebat itu bukan besarnya gunung, bukan kerasnya besi, bukan kobarannya api, bukan lembutnya air tapi masih kelihatan bentuknya. Tapi yang lebih hebat adalah udara, tidak kelihatan bentuknya tapi efeknya sangat terasa. Kalau ingin superpower, pilih kelembutan. Femininity is the superpower. Kelembutan itulah yang superpower. Kebesaran, kekerasan itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Lalu malaikat, ya Allah, alangkah hebatnya udara itu. Masih ada enggak lebih hebat daripada udara? Ada. Apa itu? Yaitu orang yang menyumbang tangan kanannya tapi tidak ketahuan tangan kirinya. Subhanallah. Tangan kirinya saja enggak tahu, apalagi tetangganya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semakin dirahasiakan kebajikan itu, maka semakin tinggi nilainya di mata Allah. Iya kan? Akhirnya nanti gak ada orang berterima kasih kan? Kenapa? Gak ada yang tahu kebajikan itu. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, jangan kita bangga dengan terima kasih yang sedemikian banyak dari orang. Karena itu pada hakikatnya memamerkan kelemahan diri sendiri. Itu artinya apa? Pembocoran keikhlasan. Bahwa ember bocor ke akhirat, mana pahala saya para malaikat? Dulu saya nyumbang sekian banyak, nih ember bocor kamu bawa nih. Ketika Anda dipuji naik lehernya, sudah selesai kamu ambil upahmu di dunia. Tapi orang-orang ikhlas, walaupun jumlahnya kecil, wan recehan, waduh berlipat ganda di sana itu. Jangan bangga dengan sumbangan yang besar kalau itu dilakukan dengan riya. Tapi jangan berkecil hati menyumbang dengan uang kecil kalau itu dilakukan dengan ikhlas. Iya. Tapi Bapak Ibu, jangan diumumkan, wahai Bapak Ibu, mulai hari ini jangan lagi ada yang berterima kasih kepada aku. Aku tidak suka terima kasih.
Itu juga sama, riak juga itu. Jadi kita bikin siasat lah, ya, bagaimana supaya kita ini tidak ketahuan. Inilah Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberkati kita semuanya, dan semoga Allah memaafkan dosa masa lampau kita, dan semoga Allah melicingkan perjalanan kita menuju surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.